Kenapa sih banyak orang yang menyarankan untuk stop bayar hutang di aplikasi pinjaman online seperti Akulaku, Shopee, Cairin, Modal Nasional, dan seterusnya? Sebenarnya bukan melarang untuk bayar ya, tapi lebih kepada gini. Kalau teman-teman berusaha untuk membayar sebagian-sebagian, cimit-cimit atau gali lubang dan tutup lubang demi hanya karena kalian itu ketakutan, nah itu memang banyak yang menyarankan pada akhirnya mereka itu menyarankan bahwa oh ya udah lebih baik digalbe aja, lebih baik nggak usah bayar pinjaman dulu gitu ya. Kenapa? Karena ya ujung-ujungnya teman-teman yang akan susah gitu, nggak akan ada solusi teman-teman. Kenapa saya bilang nggak akan ada solusi? Karena ya teman-teman uangnya yang kalian bayarkan itu, ya dengan harapan mungkin teman-teman pengen bisa pengen bisa dianggap kooperatif dan seterusnya. Ya kalau kalian masih belum ada gambaran kapan kalian bisa bayar, ya otomatis nggak akan berasa itu apa yang teman-teman bayarkan. Ngerti nggak maksud saya? Contoh, teman-teman cuma punya uang 200.000, utang kalian itu 2 juta. Terus kalian nggak ngerti lagi kapan harus bisa bayar. Kalian bayarkan dulu 200. Kalau ini berlangsung berlarut-larut dan dibiarkan, 200.000 itu nggak akan mengurangi nilai hutang kalian. Berasanya seperti itu. Karena bunga dan denda yang terus bertumbuh dan bertambah makin banyak, ini membuat apa yang teman-teman bayarkan itu loh. Kemarin saya udah bayar, kok masih segini-segini aja. Nah itu seperti itu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman itu sampai melakukan gali lubang dan tutup lubang, dan ini adalah suatu kesalahan yang vital. Makanya orang menyarankan daripada kalian mengajukan gali lubang tutup lubang, lebih baik ya teman-teman udah galbe aja dulu. Nah seperti itu. Itu alasannya. Kenapa? Karena masalahnya akan semakin berat, berurusan dengan banyak pinjol lagi gitu teman-teman. Terus sama satu lagi yang tiga ini konyol sih sebenarnya. Ya orang-orang menyarankan kalian untuk gagal bayar ya hanya karena kalian pengen mendengar hal itu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi di antara teman-teman di luar sana nasabah yang gagal bayar itu menginginkan informasi bahwa ya pengen mendengar sesuatu yang disarankan untuk galbay. Disarankan gak usah bayar. Stop bayar. Karena kalian itu dalam lubuk hati terdalam kalian tuh pengen gak bayar. Karena memang belum ada duit gitu loh. Karena kalian menginginkan hal itu, pada akhirnya di luar sana banyak banget berita-berita yang disalahgunakan pengen nipu kalian. Ya, mereka membuat sebuah informasi, membuat sebuah konten yang pengen kalian dengar. Makanya penontonnya rame, viewsnya rame, dan yang punya channel YouTube, yang punya artikel, yang punya website, yang punya blog, seneng karena kalian membaca, menonton sampai akhir. Padahal sebenarnya esensinya adalah ya mereka cuman pengen memberikan sesuatu apa yang kalian dengar, apa yang pengen kalian dengar. Nah ini bahayanya, kalau diberikan berangsur-angsur sangat-sangat berbahaya. Karena kalian tidak akan bisa fokus ke hal yang paling penting, esensial. Karena teman-teman terlalu fokus ke hal-hal yang lain. Nah ini yang berbahaya menurut saya. Ya, jadi buat teman-teman, kita tentukan fokus kita, bekerja lebih keras, mencari penghasilan tambahan, memperbaiki kondisi ekonomi kita. Masalah utang pasti akan beres seiring berjalannya waktu, sering kalian memperbaiki kualitas hidup kita. Ya, semangat buat teman-teman, jangan sampai tertipu lagi.